Ya, semangat pagi ya. Semangat pagi artinya ya kita harus semangat terus seperti pagi hari. Ya, kalau bukan selamat sore. Kalau selamat sore nanti kita hanya semangatnya di sore aja. Ya, tinggal beberapa jam lagi kita harus sudah tidur. Semua rekan-rekan yang sudah mengikuti pelatihan Super Speed Reading Alpha Theta, sebelum saya menjelaskan mind mapping ini, saya perlu menyampaikan bahwa Super Speed Reading Alpha Theta adalah sebuah pelatihan bukan saja tentang membaca cepat, tapi juga bagaimana kita membaca benar dan efektif, serta efisien. Kita tidak saja bisa membaca cepat, tapi juga bisa memahami, mengingat, dan mempresentasikannya. Dengan komitmen ketua komunitas, dalam hal ini misalnya kepala sekolah, guru-guru, kalau perusahaan dengan HRD atau bagian training, kalau organisasi dengan ketua organisasi atau bagian diklat, maka saya bisa menggaransi kenaikan kecepatan membaca kita dan minat baca kita mencapai 1000%. Bahkan dimungkinkan mencapai 5000%, bahkan 10.000%. Ini tergantung dari komitmen. Karena Alpha Theta tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Komitmen harus datang dari semua pihak, terutama para ketua-ketua komunitas atau yang bertanggung jawab pada komunitas. Seperti dalam bagan komitmen, pihak-pihak yang bertanggung jawab pada peningkatan minat baca, kecepatan membaca, dan budaya literasi adalah guru, alfa theta, dan siswa. Guru mewakili sekolah. Apa tugas masing-masing pihak? Adalah siswa wajib membaca. Tanggung jawab sekolah adalah mewajibkan baca, terutama anak-anak yang telah belajar SSRA sampai tingkat mahir tentunya ya. Yang kedua, mereka harus menguasai SSRA dan membaca dengan teknik SSRA, bukan dengan teknik yang lain. Ya, Anda sudah belajar kan apa bedanya antara SSRA dengan teknik membaca yang lain. SSRA memiliki metode belajar dari awal sampai akhir. Sistematikanya, setiap orang wajib mengikuti bagian demi bagian, dimulai dari awal secara berurutan. Tidak boleh melompat-lompat, apalagi meninggalkan bagian-bagian tertentu, karena saling berkaitan. Apabila urutan ini diikuti, maka kami bisa menggaransi. Tapi kalau tidak diikuti, maka kami tidak menggaransi. Kesalahannya berada pada Anda. Karena SSRA bukanlah ilmu membaca novel. Anda baca novel, tidak ada pelatihan di sana, tidak ada kuis di sana, tidak ada tugas-tugas di sana, tidak ada PR. Anda membaca begitu saja tanpa ada satu kegiatan. Tapi harus disertai dengan tugas-tugas dan latihan-latihan. Tanpa tugas-tugas dan latihan, sekali lagi, mohon maaf, kami tidak bisa menggaransi Anda memiliki peningkatan baca sampai dengan 1000%, apalagi 5000%. Karena itu, kami ingin Anda menguasai SSRA, bukan teknik membaca yang lain. Karena di dalam SSRA memuat hampir seluruh metode membaca cepat yang ada di dunia. Mulai dari skimming, skipping, scanning, bahkan photo reading atau metode chunking yang diajarkan di Cina dan Amerika, bagaimana mereka bisa membaca 1 detik 2 halaman. Selain itu, kami juga mengajarkan tentang bagaimana mengatasi kesalahan fisik, bagaimana caranya memperbaiki, bagaimana kesalahan psikis dan bagaimana cara mengatasi masalah psikis, mengenai kesalahan berbahasa dan bagaimana caranya mengatasi kesalahan berbahasa. Kalau kita melihat selama ini kita belajar, bagi Anda yang pernah jadi alumni, waktu 6 jam itu ternyata tidak cukup. Kita perlu setidak-tidaknya 8 jam atau 12 jam.
Karena teori sendiri itu memakan waktu 3 jam atau hampir separuh dari waktu pelatihan praktek. Mengapa teori perlu? Karena teori adalah cara berpikir dasar serta motivasi. Karena bagian dasar pelatihan SSRA adalah teori dan motivasi. Mengapa kita perlu teori? Karena teori adalah landasan dasar berpikir kita. Mengapa kita perlu motivasi? Karena tanpa motivasi kita tidak akan mampu meningkatkan minat baca. Minat baca hanya bisa ditumbuhkan melalui motivasi. Bagaimana anak-anak di Jepang, bagaimana anak-anak di India, Amerika, Cina, Rusia, dan negara-negara Finlandia misalnya, termasuk di ASEAN seperti Singapura, Thailand, dalam meningkatkan minat baca mereka, dimulai dari motivasi. Kita seringkali ingin ini dilewatkan. Kita menganggap bagian teori tidak penting, bagian motivasi tidak penting. Ini salah besar. Kalau saya disuruh memilih mana yang saya pilih, pelajaran teori atau praktek, saya minta 75% ada di teori dan 25% ada di praktek. Mengapa demikian? Karena teori menurut saya merupakan landasan untuk saya berpikir lebih baik lagi, berpikir lebih luas lagi. Sedangkan praktek membuat saya tidak bisa mengetahui mengapa sesuatu terjadi. Itu sebabnya teori tidak bisa dihilangkan dalam pelajaran ini. Motivasi tidak bisa kita abaikan dalam pelajaran ini. Oke, itu yang kedua. Setelah yang pertama adalah wajib baca, yang kedua adalah menguasai SSRA, yang ketiga adalah komitmen. Sekali lagi, komitmen ini sangat penting. Komitmen sekolah untuk membantu kami dalam mendampingi, memonitoring, dan melaporkan kemajuan siswa. Kemudian yang keempat adalah kompetisi. Apabila semuanya sudah belajar dan memahami tentang membaca sangat cepat, atau SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta, maka selanjutnya kita harus melakukan kompetisi agar siswa lebih terpacu lagi untuk mau dan mampu membaca. Inilah 4 syarat yang harus kita penuhi kalau kita ingin meningkatkan bukan saja minat baca, bukan saja kegemaran membaca, tapi juga budaya literasi. Nah, kembali ke masalah komitmen. Apa komitmen yang bisa kita lakukan? Kita membagi tugas. Tugas siswa adalah membaca. 1 bulan, 1 buku, minimal. Bukunya adalah non-fiksi, bukan buku pelajaran, bukan buku novel. Kenapa harus buku non-fiksi? Karena buku non-fiksi perlu dicatat, perlu ditelaah, perlu diingat, dan perlu dipresentasikan. Tidak demikian dengan novel. Kita bisa membaca non-fiksi, sudah pasti bisa membaca buku-buku pelajaran kita dengan mudah. Jadi membaca adalah tugas siswa. Membuat mind mapping dari buku yang dibacanya adalah tugas siswa. Mind mapping adalah alat ukur seberapa mampu siswa memahami, mengingat, dan mempresentasikan apa yang dia baca. Hanya 2 itu tugas siswa. Selanjutnya tugas guru adalah meminta siswa untuk membaca buku 1 bulan 1 seperti yang dipersyaratkan, yakni buku non-fiksi atau buku pelajaran juga boleh. Guru memberikan deadline, setiap siswa wajib menyetorkan mind mapping tersebut melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat secara khusus untuk satu sekolah, satu perusahaan, atau satu organisasi, satu komunitas ya. Di sana, guru tidak perlu menyiapkan waktu berjam-jam untuk kami. Cukup mungkin 5 menit atau paling banyak 15 menit, yakni bagaimana dia memerintahkan siswa untuk membaca buku dan memberikan deadline. Itu saja tugas guru. Setelah siswa melaksanakan tugas dengan mengirimkan mind mapping ke dalam grup WhatsApp, tugas Alpha Theta adalah menyeleksi apakah mind mapping yang dibuat oleh siswa sudah benar? Apakah sudah sesuai hukum mind mapping? Apakah bisa dipresentasikan dan dipahami oleh orang lain? Oke, setelah itu selesai, maka Alpha Theta akan melakukan rekapitulasi. Berapa kecepatan membaca siswa saat ini
dibandingkan dengan ketika dia pertama kali mengikuti tes membaca awal. Kemudian, bandingkan dengan kecepatan membaca yang dia miliki saat dia membaca buku. Buku itu tidak mesti harus buku yang dia baca pada saat pelatihan, tapi bisa buku yang dibaca saat ini yang menurut dia, buku itu penting. Buku itu mendesak untuk dibaca, dan buku itu dibutuhkannya. Karena sesuai dengan syarat baca cepat, buku yang dibaca memang harus buku yang diinginkan. Buku untuk menyelesaikan permasalahan kita. Oke, setelah dia buat mind mapping dan di-upload, maka kami akan mengukur berapa perbandingan kecepatan siswa dalam membaca sebelum mengikuti pelatihan SSRA dan setelah mengikuti pelatihan SSRA. Kami akan melakukan prosentase sampai siswa mampu meningkatkan kecepatan membacanya sampai dengan 1000%. Misal, pada saat awal ketika dites, kecepatan membacanya 100 atau 150 kpm akan menjadi 1000 atau 1500 kpm. Tapi ini adalah disclaimer, tidak semua siswa mungkin bisa mencapai 1000%. Dari 150 kpm kata per menit misalnya menjadi 300 atau 600 atau 900, tapi tidak mencapai 1500. Ini sudah bagus. 100% saja siswa mampu meningkatkan kecepatan membacanya sampai dengan 300%, ini sudah sangat luar biasa. Kalau siswa terus melatih kecepatan membacanya, dia bisa mencapai kecepatan membaca sampai dengan 1000%. Bahkan lebih dari itu. Pengalaman menunjukkan bahwa ada siswa yang bisa meningkatkan kecepatan membacanya sampai dengan 1000%. Bahkan lebih, sampai dengan 2000%. Kalau kita mampu meningkatkan kecepatan baca bangsa kita sampai dengan 1000%, 2000%, atau 3000%, saya ingin mendorong pemerintah untuk segera membina siswa ini agar dapat mengikuti kompetisi atau olimpiade baca cepat tingkat internasional. Kami yakin, walaupun Cina mampu mencapai kecepatan membaca 20.000 kpm dan Amerika mampu membaca 25.000 kpm, Indonesia walaupun punya kemampuan membaca 5.000 kpm, dapat mengikuti kompetisi membaca cepat tingkat internasional. Karena membaca bukanlah persoalan kecepatannya saja, tapi juga apakah dia mampu mengingat dan memahami apa yang dia baca. Di samping melakukan rekapitulasi, kami juga akan melakukan pendampingan. Siswa-siswa yang menurut kami belum sempurna dalam membuat mind mapping akan kami bina, kami dampingi, dan kami monitoring sampai mereka berhasil membuat mind mapping yang bisa dibaca semua orang. Dan apabila para guru, ketua organisasi, bagian pelatihan ingin meningkatkan minat baca sampai dengan 5.000%, kami juga bersedia mendampingi. Bagaimana hitungannya dan bagaimana cara menghitungnya? Oke, sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa kecepatan membaca 500 kpm saja sebenarnya sudah luar biasa, karena ini setara dengan John F. Kennedy, Nyonya Indira Gandhi, McLuhan, dan Jimmy Carter sebagai pembaca tercepat di dunia di zamannya, sekitar tahun 50-60. Kecepatan mereka berada di 500 kpm. Nah, untuk mencapai 500 kpm, artinya kalau memiliki hitungan 150 kpm saat sebelum mengikuti SSRA, minimal dia bisa mencapai 450 kpm, karena itu sudah termasuk dalam hitungan membaca cepat di dunia. Berapa banyak buku yang dibaca 1000%? Cara menghitungnya begini ya. Kenapa saya berani membuat angka 1000%? Menurut UNESCO, Indonesia tidak membaca satu buku pun 1 tahun. Rata-rata ya, ada yang baca 10 buku, ada. Tapi rata-rata tidak membaca buku, artinya satu pun tidak. Perhitungan ini bukan saja dari UNESCO, tapi juga dari BPS, bahwa bangsa kita tidak membaca satu buku pun dalam 1 tahun. Oke, anggaplah kita membaca satu buku 1 tahun. Berarti kalau 100% adalah 2 buku setahun.
terlalu kecil. Karena apa? Karena Thailand saja yang dulu negara paling malas baca di dunia, nomor 59 dari 61 negara, kita nomor 60 dari 61 negara, mereka kini mampu membaca 5 buku per tahun. Dulu sama dengan kita, tidak membaca 1 buku pun 1 tahun. Nah, sekarang kenapa Alpha Theta menempatkan target di 1000%? Hitungannya 1 bulan adalah 1 buku. Berarti kalau 12 buku berarti ada 1200% setahun. Nah, inilah yang akan kita targetkan. Nah, bagaimana dengan kecepatan membacanya? Kalau tadi 150 kan menjadi 1400. Itu adalah sampai dengan 1000%. Saya tidak bicara 1000%, tapi sampai dengan 1000%. Oke, itulah awal pendahuluan mengapa kita harus belajar dari awal secara sistematis dan lengkap. Tidak boleh ada yang tertinggal. Untuk selanjutnya, mempraktekkan SSRA. Oke, saya akan jelaskan. Kita mulai.